Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memperingati hari keempat pencurahan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Yesus. Kalau saat ini dunia merasakan khawatir dan ketakutan akan wabah virus yang ada, kita anak-anaknya punya Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan untuk setiap anaknya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami memerlukan Engkau, Engkau akan selalu hadir untuk setiap kami. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang kekal. Terima kasih.
kasih Yesus, kami bangga punyalah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, Bapa yang mengasihi, terpujilah nama-Mu. Engkaulah kami, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah, untuk nikmat yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa menikmati hari-hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau akan senantiasa Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami. Engkau jauhkan kami dari rasa ketakutan, kekhawatiran yang ada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan shalom ada di jiwa kami, di roh kami, di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sampai ke selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku datang menyembah-Mu, ku datang menyembah-Mu. Ku rindu
atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Yesus, 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 Kau rela mati di atas Kalvari untuk menebus setiap kami. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang peduli kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, seperti-Mu, kami bangga memiliki-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima Haleluya. Kami ingin Tuhan, hidup kami Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan, sesuai yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, kami bersyukur kalau pada petang hari ini Engkau izinkan kami untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati pujian-pujian yang telah kami naikkan, dan biarlah pada petang hari ini kami juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada petang hari ini, supaya dapat menjadi kekuatan bagi kami. Engkau akan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada petang hari ini, dan kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus, biarlah pimpinan Roh Kudus mengurapi dan memimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kembali dalam doa pencurahan Roh Kudus atau doa 10 hari. Kita sudah memasuki hari yang keempat. Mari saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali, biar kita tetap dihangatkan akan kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, yang bukan hanya membuktikan bahwa dia hidup, tapi juga membuktikan kepada murid-muridnya, ya, dalam penampakannya selama 40 hari kepada murid-muridnya berkali-kali. Ya. Tujuannya adalah untuk meneguhkan akan keyakinan percaya daripada murid-muridnya, bahwa dia adalah bukan hanya pribadi yang kalah, tapi pribadi yang berkuasa dan yang hidup, bahwa dia adalah Allah. Dan setelah 40 hari dalam kebangkitannya, kemudian Tuhan seperti janjinya, ya, dia akan kembali ke surga. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di sana dia mengatakan bersama-sama dengan muridnya di pinggiran kota Betania, dalam posisi memberkati, dan kemudian dia terangkat ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, kita bersyukur bahwa dia tidak meninggalkan akan murid-muridnya dalam kesendirian mereka. Namun dia memberikan janji, ya, dan pengharapan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini saya berikan judul yaitu janji dan pengharapan yang besar. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Yang berkata demikian, Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, dikatakan, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Firman Tuhan ya yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah janji dan pengharapan yang besar. Ketika Tuhan Yesus ya naik ke surga, ya, Dia memberikan peneguhan kepada murid-muridnya ya, bahwa itu harus dijalani sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Bahwa Ia harus meninggalkan dunia ini. Namun kita bersyukur ketika Tuhan Yesus meninggalkan akan murid-muridnya, kita tahu tidak ada hal yang paling menyedihkan di dalam dunia ini selain itu perpisahan. Ya, di mana Yesus yang dulu pernah secara fisik, secara tubuh bersama-sama dengan muridnya, ya karena sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan, Dia harus pergi. Namun firman Tuhan juga mengatakan bahwa adalah lebih baik Dia pergi. Karena dengan Dia pergi, maka penolong itu, ya penolong yang lain yang dimaksudkan itu akan datang kepadamu. Ya. Nah, penolong yang lain ini yang dimaksudkan adalah karena mereka sebenarnya sudah punya penolong, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kata lain itu sebenarnya ada menunjuk kepada akan keberadaan Yesus dalam wujud roh yang akan datang kepada setiap murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahkan kita orang-orang percaya. Nah, kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus pergi, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, janji dan pengharapan yang besar apakah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat kenaikannya ke surga. Bahkan janjinya untuk memberikan kepada setiap murid-muridnya termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu akan kehadiran Roh Kudus, roh yang penuh dengan kuasa tersebut. Ya, janji tersebut adalah yang pertama. Kita dapat lihat di dalam bacaan kita pada sore hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-18 tadi yang telah kita baca. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini akan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita sendiri. Ya. Jadi meskipun Tuhan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita, tapi selama kita di dunia ini, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, ya seperti masalah, sakit, penyakit, ya bahkan juga pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, usaha, dalam kehidupan kita, sering kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan sudah tidak memperhatikan kita lagi. Ya, Tuhan tidak mempedulikan lagi dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita tidak menyadari di dalam kehidupan kita bahwa justru di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan Yesus ingin menegaskan. Ya, lewat pergumulan, lewat masalah itu Tuhan sebenarnya sedang membentuk akan kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita makin bertumbuh, supaya kita makin mengenal, supaya kita makin merasakan secara pribadi akan kuasa Tuhan yang dijanjikan dalam kehidupan kita orang-orang percaya tersebut. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan tersebut, firman Tuhan yang kita baca sore hari ini mengatakan kita tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak biarkan sendiri. Ya, Tuhan akan bersama kita.
Ya. Ketika Tuhan bersama kita, dia bukan hanya sekedar bersama mendampingi kita. Karena firman Tuhan juga dikatakan, ya kemarin hari Sabtu sore Bapak Pendeta Yonatan Budi sudah mengatakan, Roh Kudus atau yang dalam terjemahan asli dikatakan Parakletos, itu artinya adalah dipanggil untuk mendampingi. Ya, mendampingi di sini bukan berdiam diri. Ya, mendampingi di sini ada dua hal yang kita dapat lihat. Yang pertama, secara halus dia akan menjadi penghibur, penolong ya dalam kehidupan kita. Namun kalau boleh saya katakan secara kasar, itu dia akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti seorang kuasa hukum, pengacara, dia akan membela kehidupan kita. Ya, dan kita bersyukur dalam kehidupan kita bahwa meskipun kita ditinggalkan Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang mendampingi kita untuk menjadi penolong, ya, untuk menjadi penolong, untuk menjadi pembela dalam kehidupan kita. Ya, yang selalu mendampingi, mengingatkan, memberi petunjuk kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur. Ya, bahkan lebih daripada itu. Sama seperti penulis yang kita baca pada sore hari ini, Tabib Lukas, yang menuliskan yang sama dalam Injil, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang hari Sabtu juga sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Yonatan Budi, bahwa di sana ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Jadi memberikan kekuasaan kepada kita. Jadi Roh itu akan bukan hanya sekedar mendampingi, menjadi penolong, ya, membela kita, namun juga akan memberikan kepada kita kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita ini. Karena kita punya satu pribadi yang sekarang dalam wujud Roh. Ya, Parakletos tadi yang dikatakan memberikan kuasa tadi adalah juga tujuannya adalah apa? Kalau dulu saya sering sampaikan, Tuhan datang di depan, di belakang, di kanan kiri daripada murid-muridnya. Sekarang dia hadir dalam wujud Roh, bukan di depan, di belakang, di kanan kiri, tetapi di dalam kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, dia berkata bahwa dia akan diam di dalam kamu. Dia akan diam di dalam kamu. Ini yang kita syukuri dalam kehidupan. Berarti tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita, masalah, pergumulan apapun juga yang terlewatkan dari perhatian. Karena apa? Kalau dia di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Kalau kita baca di dalam Ibrani 14, mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 14. Ya, saya akan bacakan. Di sana dikatakan sebagai berikut. Ibrani 4 maksud saya, bukan 14 ya. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau dia di dalam kita, berarti dia ikut merasakan. Bapak Ibu tidak merasakan pergumulan, masalah itu seorang diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dikatakan di dalam ayat 17 dalam bacaan kita, ya, aku akan minta penolong, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran. Ya, kita tahu kebenaran itu siapa? Kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, akulah, ya, jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi Roh kebenaran itu adalah Roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran itu Roh yang memimpin kita kepada Tuhan Yesus. Dalam pengertian lain, Roh kebenaran itu bukan roh yang akan menyingkapkan hal-hal yang baru, bukan.
tapi ia akan menyingkapkan kebenaran tentang siapa itu Yesus. Supaya kita dipimpin, dibawa lebih mengerti lagi tentang siapa Yesus. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita makin mengenal akan Tuhan Yesus, keyakinan percaya kita, ya, kita akan makin diteguhkan akan percaya kita. Karena kita tahu kuasa, kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus dalam menjaga kehidupan kita. Ini yang patut kita syukuri. Kuasa ini itu mampu menarik kita. Jadi roh kebenaran itu mampu menarik kita, sama seperti seorang yang lagi jatuh cinta. Orang yang lagi jatuh cinta itu kan ada daya tarik tertentu kepada orang yang ada daya tarik tertentu terhadap seorang yang dicintai. Sehingga dia pengen selalu dekat, pengen selalu, walaupun dia menghadapi banyak tantangan. Nah, sama seperti itu roh kebenaran itu sebenarnya memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk seolah-olah mempunyai daya tarik untuk kita pengen sampai kita bisa mengenali Tuhan Yesus dengan mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, apa sih yang paling disukai Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat dalam Yesaya, ya kita akan lihat Alkitab kita dalam Yeremia, maksud saya bukan Yesaya, tapi Yeremia pasal yang ke 9, ya, ayat yang ke 24. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-23 dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, ya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi dikatakan siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan dan kebenaran. Kata-kata berikutnya, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang disukai Tuhan dalam hidup kita itu kalau kita mengenal akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bersyukur, Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh yang memimpin kita dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita akan dimampukan untuk makin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan makin yakin, makin percaya. Dan itu menjadi jaminan untuk tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bimbang. Tidak akan takut menghadapi masa depan, menghadapi masa-masa sulit yang terjadi seperti ini. Yang ketiga, ya, seperti tadi, penulis Lukas yang kita baca ini juga menuliskan tentang kisah Rasul tadi, ya, ayat 1, pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh itu turun ke atas kamu akan diberikan kuasa. Ya, kuasa itu adalah kuasa yang bukan hanya untuk menjadi saksi, ataupun juga memberitakan Injil, supaya melalui pemberitaan Injil kita banyak orang-orang menjadi bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya terbatas itu, tapi kuasa itu menjadikan kepada kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu akan melihat akan ada kuasa di mana orang, ya, di dalam nama Yesus berdoa untuk mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, menghibur mereka yang susah, memberkati mereka yang berkekurangan. Ya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kuasa ini sebenarnya sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita itu memberdayakan. Sejak dari awal, di dalam penciptaan, Tuhan sudah berkata dalam Kejadian 1 ayat 28. Salah satu kata-katanya berkata begini, kamu akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ya, bahkan binatang-binatang yang kuasa.
Dalam perjanjian baru dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dan kita diteguhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lebih besar dari roh-roh yang di dunia ini. Saya sebagai gembala, saya juga merasakan bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa virus corona itu tidak mengenal akan status kita, tidak mengenal akan warga negara kita, keberadaan kita, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, orang yang dari negara yang maju atau negara yang berkembang tapi itu menyerang. Dan ketika virus itu terjadi menguasai akan beberapa negara-negara, kota-kota yang ada di negara-negara tersebut, yang ada hanya apa? Kesulitan. Itu yang terjadi. Saya ketemu dengan beberapa komunitas. Mereka selalu berkata, mengeluh, berteriak, kesulitan dalam kehidupan mereka. Nah, adakah kita juga orang percaya pun juga hidup sama seperti mereka dengan slogan, pedoman-pedomannya atau kata-kata yang keluar seperti itu? Ingat, Bapak Ibu, ada roh Allah yang diam dalam hidup Bapak Ibu saudara. Ada Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita ketika roh itu diberdayakan. Makanya dikatakan doa pencurahan, doa kepenuhan Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya roh itu makin diberdayakan, makin menjadi maksimal. Karena Bapak Ibu sangat welcome, menyambut akan roh itu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya bekerja menjadi maksimal dalam hidup kita. Hal ini bukan hanya dialami oleh Bapak Ibu saudara, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang alami hal yang sama. Namun kita bersyukur kuasa Roh Kudus itu sanggup bisa dengan caranya akan memberkati Bapak Ibu saudara, menggerakkan orang-orang untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan bukan hanya itu, di tengah kesulitan-kesulitan, kuasa yang diberikan itu senantiasa akan mengingatkan dalam kehidupan kita, akan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menjadi penolongmu, aku akan menjadi pembelamu. Engkau akan menjadi pribadi yang berkuasa. Maka dari itu Bapak Ibu saudara, mari. Kita ini bukan pecundang-pecundang seperti orang-orang lain. Apa artinya kita menjadi orang percaya di Roh Kudus yang ada? Kalau hidup kita juga sama-sama mengeluh, sama-sama menggerutu, sama-sama berteriak. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, seperti apa yang disampaikan Pak Budi, mari. Jadilah kesaksian. Karena Alkitab katakan, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Menjadi saksi. Di tengah keadaan kita sendiri mungkin juga terjepit, tapi kita mampu untuk bermurah hati. Mampu untuk menjadi berkat. Mampu untuk berbagi. Kemarin hari Sabtu sudah dijelaskan begitu jelas oleh Bapak Pendeta Yonatan Budi. Nah mari, sore hari ini pun juga kita ingin. Ada janji dan pengharapan yang besar yang Tuhan sebab itu responi. Mari kita tanggapi, mari kita mau hidup dipimpin oleh yang tidak lain adalah pribadi Allah sendiri dalam wujud roh yang hadir dalam kehidupan kita supaya dia dapat bekerja dengan efektif. Jadilah orang-orang percaya yang memberdayakan Roh Kudus secara maksimal. Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Penolong yang baik setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu mari kita syukuri. Penolong yang selalu setia,
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari katakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari katakan, tetap percaya Tuhan setia. Dia penolong yang sangat baik buat kita. Dia tidak pernah mengecewakan. Penolong yang selalu setia. Dia akan memenuhi keperluanmu dengan caranya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu besar, tiada kasih yang seperti-Mu. Kuasa-Mu besar yang Kau berikan buat kami. Lawat jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami Yesus. Engkau jamah, Kau sentuh setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Kristus penebusku, Roh Kudus, Roh yang luar biasa, Roh Kudus yang menolong membela kami, menyertai, takkan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkiara lama sikira mengatakan, oh kuira mengatakan sikira mengatakan Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau janjikan itu benar-benar nyata dan terjadi atas kehidupan kami. Sebab itu biar hari-hari ini kami boleh mengalami secara pribadi akan kuasa adikodrati, kuasa yang luar biasa, yang membuat kami menjadi luar biasa. Itu boleh nyata atas pribadi, lepas pribadi, seluruh komunitas jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak ingin kehilangan momen yang sungguh sangat indah, di mana Engkau naik, tidak membiarkan kami sendiri piatu.
Engkau baik dan Engkau memberikan roh kebenaran yang menuntun kami untuk makin mengenal kebenaran itu, yaitu Engkau sendiri, dan makin membuat kami yakin, diteguhkan akan percaya kami. Dan kami bersyukur roh-Mu itu yang adalah roh yang berkuasa, menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkuasa. Biar itu sungguh terrealisasi nyata dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing. Bahkan setiap apa yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami ingin lihat karya Tuhan makin dinyatakan dengan heran. Karena Engkau sudah janjikan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam hidup. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, usaha, kehidupan keluarga, kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan meneguhkan kami petang hari ini. Engkau memberkati kami semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara kami yang ikut melayani di gereja ini sore hari ini. Tuhan akan topang kami, Tuhan akan berkati. Tim multimedia pun juga akan terus memberkati mereka. Berkati terus akan gereja-gereja Tuhan yang ada, berkati akan kota di mana kami berada, berkati negara kami di tengah kesulitan-kesulitan yang kami percaya. Ini bagian daripada rencana-Mu untuk membawa kami untuk makin merendahkan hati kami, bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sudah mulai kerjakan bagi negeri kami, bagi dunia ini, bagi setiap kami. Terima kasih untuk pelayanan sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.